Again, pagi yang cerah ini saya bersama yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita banyak belajar dari beliau, Bapak Dahlan Iskan. Pak Dahlan, mengenai international networking. Ini sebetulnya kata-kata ini sudah lama kita dengar, Pak. Tetapi dalam prakteknya tidak mudah rupanya, Pak. Karena di dalam membangun international networking itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus menjadi medianya dan harus kita miliki, terutama komitmen, bahasa asing dan lain-lain. Seberapa penting, Pak, ke depan, terutama para generasi muda Indonesia, untuk seberapa penting international networking untuk karir mereka, untuk bangsa dan negara, Pak? Nah, tentu, saya tertarik sekali dengan pertanyaan ini, dengan bahasan ini, dengan diskusi ini, karena sejak dulu saya mempelajari perkembangan pertumbuhan Tiongkok, Pak. Dan bedanya dengan Rusia, networking Tiongkok di internasional itu kan luar biasa, yang disebut Wakio atau Tionghoa perantauan itu. Apapun Tionghoa perantauan adalah menjadi networking internasional yang luar biasa. Sehingga ketika Tiongkok membuka diri, demokratisasi dan terutama di ekonomi, itu networking Tiongkok di internasional itu luar biasa perannya dalam memajukan ekonomi Tiongkok dan memodernkan Tiongkok sekarang. Praktis misalnya Shenzhen itu dibangun oleh networking Tiongkok di Hong Kong. Kemudian Shantung dibangun oleh networking Tiongkok di daerah utara. Kemudian Fujian itu dibangun oleh networking Tiongkok di Taiwan. Dan setelah networking yang agak berdekatan itu membantu membangun Tiongkok, kemudian networking yang lebih luas. Sehingga networking internasional ini penting sekali dan memang kita agak lemah, Pak. Agak lemah ya, mungkin Pak, juga karena kita terlalu sentimen kepada penjajah kita. Iya. Dan tentu kita berharapan kepada generasi muda, Pak, sekarang ini. Tapi generasi muda saya kira tidak ada lagi sentimen-sentimen seperti itu, sehingga kita menganggap Belanda itu musuh abadi, begitu. Memang menyakitkan Belanda memperlakukan kita, tetapi kan itu sudah masa lalu dan sebaiknya hubungan dengan Belanda harus diperbaiki sedemikian rupa. Kalau perlu Belanda menjadi semacam kakak kita untuk membuat networking yang lebih luas di Eropa. Dan tapi apakah pikiran seperti ini sudah bisa diterima? Nah, tentu tadi yang Bapak sebut tentang bahasa. Mungkin juga karena latar belakang kita yang dijajah Belanda, kemampuan bahasa Inggris kita pada umumnya kurang, sehingga saya menarik kesimpulan networking internasional ini agak lemah karena agak mendasar.